Putri Duyung adalah legenda yang tak lekang oleh waktu. Kisahnya tak pernah bosan untuk diceritakan dan selalu menarik untuk diikuti. Kisah Putri Duyung yang paling terkenal adalah kisah The Little Mermaid yang ditulis oleh Hans Christian Andersen pada tahun 1937. Dalam kisah Andersen, Putri Duyung kecil ini berparas cantik. Ia bernama Ariel. Ariel dikisahkan jatuh cinta pada seorang pangeran manusia yang ia selamatkan ketika sang pangeran tenggelam. Lalu, Ariel pun ingin menjadi manusia agar bisa bersama dengan pangeran tersebut. Dan dia pun berusaha mendapatkan jasmani manusia dengan bantuan penyihir laut. Lalu, apakah Putri Duyung sungguh ada di kehidupan nyata? Ternyata jawabannya ada. Tapi, Duyung bukanlah wanita berparas cantik setengah ikan dan setengah manusia. Duyung adalah bahasa Melayu untuk dugong. Dan dugong adalah salah satu spesies hewan laut. Sekilas, penampakan dugong ini memang mirip dengan penggambaran Putri Duyung dalam dongeng-dongeng. Tubuh dugong memang cukup besar, tapi sekilas lekukan tubuhnya mirip dengan manusia. Ekor dugong berbentuk pipih, horizontal dengan bentuk yang bercabang, seperti ekor pada paus dan lumba-lumba. Dugong terkenal berenang dengan sangat anggun, serta mirip dengan gerakan manusia. Mereka juga memiliki kebiasaan menjembulkan kepalanya ke permukaan untuk bernafas. Perilaku ini mirip dengan penggambaran Putri Duyung yang kerap muncul ke permukaan untuk melihat dunia manusia. Bukan hanya itu, dugong juga dapat menangis dan mengeluarkan air mata. Bahkan, pada beberapa kepercayaan masyarakat adat, air mata dugong dianggap keramat dan juga wangi layaknya parfum. Meski hal tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Sebenarnya, hewan seperti apakah dugong itu? Dugong adalah mamalia laut yang tergolong dalam famili Dugongidae. Mereka adalah hewan herbivora yang memakan rumput laut dan vegetasi bawah air. Dugong menggunakan moncong dan gigi-gigi runcing mereka untuk mencabut rumput laut di dasar laut. Dugong dapat menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk mencari makan dan mengkonsumsi rumput laut dalam jumlah yang sangat banyak setiap harinya. Tubuh dugong cukup besar, ukurannya sekitar 2,5 hingga 3,5 meter untuk usia dewasa. Dugong hidup di perairan sekitar Indo-Pasifik, Afrika Timur, hingga Kepulauan Solomon. Mereka juga hidup di perairan Indonesia, yaitu di perairan Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Pulau Sumbawa, Kepulauan Raja Ampat, Teluk Tomini, hingga Kepulauan Mentawai. Dugong adalah hewan yang relatif tenang dan dapat ditemukan secara individu atau dalam kelompok kecil. Sebagai mamalia laut, dugong bernafas dengan paru-paru. Oleh karena itu, dugong memiliki kebutuhan untuk naik ke permukaan secara periodik. Hal ini bertujuan untuk mengambil nafas. Dugong dapat menyelam 5 hingga 7 menit, bahkan lebih ke dalam laut. Dalam setiap menyelam, setelah 5 hingga 7 menit, dugong akan mengangkat kepala mereka ke permukaan untuk membuang udara yang ada di paru-paru. Lalu mengambil nafas dalam sebelum kembali ke dalam air untuk melanjutkan aktivitas mereka. Dugong memiliki masa hidup yang relatif panjang, biasanya mencapai usia 70 tahun, bahkan bisa lebih dalam lingkungan yang relatif aman dan sehat. Hal unik lain dari dugong adalah ia dikenal sebagai hewan laut yang bisa menangis. Namun, air mata yang keluar dari mata dugong bukanlah air mata emosional seperti yang dialami oleh manusia saat mereka menangis.
Air yang terlihat keluar dari mata dugong sebenarnya adalah sekresi minyak yang berfungsi melindungi mata mereka dari iritasi dan garam laut. Ketika dugong berada di permukaan air, sekresi ini mungkin terlihat seperti air yang menetes dari mata mereka, hingga memberikan kesan mereka menangis. Ini adalah mekanisme alami yang membantu menjaga kebersihan dan kesehatan mata dugong dalam lingkungan laut yang keras. Jadi, air yang keluar dari mata dugong bukanlah sekresi emosi seperti pada manusia, melainkan sekresi pelindung mata yang alami. Dugong termasuk dalam daftar hewan yang terancam punah. Jumlah dugong mengalami penurunan yang signifikan setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena beberapa hal, seperti perubahan iklim, rusaknya habitat sekaligus sumber makanan mereka, pemburuan ilegal untuk diambil daging dan gadingnya, hingga konflik dengan aktivitas manusia. Hal ini kerap terjadi karena gerakan dugong yang cukup lamban, bahkan saat mereka berenang, membuat dugong kerap tertangkap jaring hingga mengalami tabrakan dengan perahu manusia dan mengakibatkan cedera hingga kematian.